Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru ala ni'amillah alladzi amarana bil jihadi fi sabilillah Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrih a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Al-ayah ila al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Sallallahu alaihi wasallam. arba'atun min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu sholihatan wa auladuhu abraran wa khulaqahu ma'as sholihin wa yakuna rizquhu fi baladihi. Sadaqallahul aliyyil azim wa balaghal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati rekan saya seperjuangan sekaligus orang tim pengatur waktu dan sekaligus guru kita, yaitu Ustaz Nasir. Mudah-mudahan beliau tambah barokah ilmunya, amin. Panjang umurnya, sehat badannya, barokah rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak RT, Bapak RW, komika para jamaah, pengurus masjid, seluruh jamaah di masjid yang muda maupun yang tua, tak lupa anak-anak yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua kumpul di majlis ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat dan melaksanakan kita kewajiban kepada Allah, yaitu ibadah. Jadi beribadah mahdhah, yaitu sholat maghrib, dan sebelum kita maghrib yaitu sholat qobliyahnya, dan sesudah maghrib kita ba'diyah. Dan pada malam hari ini kita melaksanakan kewajiban yang lebih wajib daripada ibadah-ibadah yang lain, yaitu thalabul ilmi. Sebab thalabul ilmi itu wajib daripada wajib yang lain, fardu dari fardu yang lain. Sebagaimana Rasul mengatakan, ini hadis sudah pada tahu semua, thalabul ilmi fardhun. Ya, ini fardhun itu kalau kata santri memang nggak sesuai. Thalabul ilmi mudzakkar, fardhun muannas. Padahal ini bukan tak muannas menurut santri, yaitu tak mubalaghah. Artinya sangat diperlukan. Jadi thalabul ilmi, cari ilmu itu, hukumnya fardhatun ay sanidul fardi, banget dipardukannya. Kenapa kok bisa banget dipardukannya? Sholat wajib, puasa wajib, zakat kalau kita udah nisab wajib. Tapi kenapa Pak ngaji sangat wajibnya, sangat fardunya? Sebab semua peribadahan harus pakai ilmu. Ya, makanya paling malas nih di antara ibadah-ibadah yang lain yaitu thalabul ilmi. Sholat insya Allah pada maulah melaksanakan.
Puasa Ramadan insya Allah pada rata semua melaksanakan. Zakat juga kalau kita udah pada nisab insya Allah. Umroh, hajian kalau kita nisab mampu pasti pada pengen. Tapi tolak ilmu subhanallah ya. Tolak ilmu subhanallah paling berat. Kenapa? Karena semua tipu daya setan yang bisa menghancurkan agama, yang bisa menghancurkan ibadah-ibadah kita, yang bisa menghancurkan kebaikan-kebaikan kita, selalu benar-benar mengganggu kepada kita, yaitu talabul ilmu. Sebab bakal terbuka apa jalan yang bisa menjadi baik ibadah kita dan enggak baik ibadah kita, yaitu talabul ilmu. Kalau sholat aja, puasa aja biasa ikut sama yang lain, ikutin. Tapi kalau talabul ilmu akan terbuka. Jangan dulu yang lain, diri kita juga akan terbuka kekurangan dan kelebihannya. Subhanallah. Makanya dari itu, sebelum saya akan membahas yang berhubungan dengan acara, lebih utama saya minta maaf yang seluas-luasnya ya apabila ada kata-kata yang saya akan bisa diucapkan di sini agak kurang mengena kepada hadirin semua, apalagi banyak yang sepuh ya. Mohon maaf, saya bukan menasihatin para sepuh-sepuh apalagi tokoh di sini, tapi ini untuk menasihatin diri saya pribadi dan untuk menyebarkan keagamaan syiar-syiar agama Allah. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Gak panjang lebar yang saya akan bahas, sedikit akan membahas keinginan kita. Apa sih yang diinginkan? Mungkin sama dengan saya pribadi. Satu, ingin tenang hati dan tenang pemikiran, betul kan? Hayang tenang hati teh siapa? Hayang tenang hati, jeung tenang pikiran. Jangan dulu bilang masalah akhirat, surga maupun di mananya. Hayang tenang hati, jeung tenang pikiran eta we kumaha caranya. Subhanallah. Dokter banyak pun. Bapak datang ke dokter, ya, walaupun dokter istimewa, tanyakan, ubar tenang hati, jeung ubar tenang pikiran naon? Ulah wakam masalah eta dokter. Kita datang ke dokter, pengen diperiksa, kalau nanya sakit apa, cekul kan? Kita datang ke dokter pasti pengen tahu penyakit kita nih. Tapi kumaha keadaan dokter, malah balik nanya berarti ternyata dokternya benar tidak? Komodoi anu nyenangkeun hati jeung nyenangkeun pikiran. Cacat-cacat visi kita kurang sehat, datang ke dokter. Tujuan kita datang ke dokter pengen tahu kita ini sakit apa. Malah ditanya sakit apa, kan aneh dong. Makanya di dokter ge banyak pun senang hati, senang pikiran banyak pun. Kita tanyakan kepada Rasul, ya, insya Allah yakin benar-benar sesuai dengan keinginan kita, cocok dengan keinginan kita, ini Rasul gak salah. Kata Rasul gimana? Tadi saya sudah baca, arba'atun min sa'adatil mari, 4 perkara bisa ngajalikeun tenang hati, jeung tenang pikiran. Bahagia, kebahagiaan di antaranya 4 macam. Kita ngaji rasa kurang, kira-kira bener tuh ya ini obat. Lamun ayat obat di diri orang, di diri kita pribadi ini, insya Allah sesuai kan? Dipikir-pikir orang yang tenang batin, tenang pikiran, ya. Tadi anda bisa cek Rasul, arba'atun min sa'adatil mari, 4 perkara bisa menjadikan sebab bahagia, senang. Itu jalan. Mana yang satu? Ay antakuna zaujatuhu sholihatan. Nojana antakuna zaujatuhu sholihatan.
mempunyai istri yang sholihah. Coba kira-kira kalau kita punya istri, punya bini yang sholihah, dipikir-pikir, dirasa-rasa, kira-kira tenang nggak kena pikiran? Tenang ya. Berarti bisa menyenangkan pikiran dan hati itu bukan cantik. Nah, bini kita cantik, luar biasa. Badannya juga benar-benar menarik ke kita. Itu belum tentu bisa tenang, dan bisa tenang pikiran dan hati, bisa nyaman. Tapi lalu istri yang sholihah, insya Allah kata Rasul, di antaranya bisa menjadikan sebab tenang hati dan pikiran itu dengan mempunyai istri yang sholihah. Kumaha sholihah itu? As-sholihatun qanitatun hafidatun bima hafidallah. Istri yang sholihah itu kumaha? Yaitu kata Al-Quran, istri sholihah yang mengikuti ajaran Allah, berbakti kepada Allah dan berbakti kepada suami. Kalau istri sebelum nikah berbakti kepada orang tua, tapi kalau sudah punya suami balik lain orang tua, tapi ke suami. Salah paham kadang-kadang. Baru bersedekah tapi kurang berat ini kakotong rata-rata. Padahal kata Rasul, kalau memang diperintahkan ku Allah menang jalma sujud ke jalma, yang pertama diperintahkan anak istri sujud ke suami. Cuman tidak boleh sujud sama makhluk, tidak boleh sujud seperti kita sholat, kecuali sama Allah. Seandainya nih dibolehkan manusia sujud sama manusia lagi, kata Rasul, yang pertama disuruh sama Rasul pasti istri bersujud kepada suami. Cuman tidak dibolehkan ya sujud kepada manusia secara sujud kepada Allah, tidak boleh. Nah makanya istri kalau sudah menikah harus diutamakan berbaktinya kepada suami. Makanya kalau kita punya istri yang sholihah, itulah bisa menjadikan sebab tenangnya hati dan tenang pikiran. Insya bos istri sahabat, istri kurangnya aku dah. Istri kita semua, alhamdulillah, istri kita semua pada sholihah, amin. Dikarenakan suaminya rajin ibadah bermohon kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa qurrata a'yun waj'alna imama. Di antaranya kita minta kepada Allah istri itu pengen istri sholihah. Makanya kalau yang memang belum punya boleh kita carinya bukan seala kadar cantik saja dan nol ya, tapi yang dicari apa? Yang sholihah, nurut ke Allah, jeung nurut ke suami. Kumaha lamun aya eta jalma teh ka suami na we nurut, istri ini ka suami mah benar-benar takut, memperhatikan ke suami mah benar-benar mengikuti perintah suami. Belum pernah melawan, belum pernah ngebentak, belum pernah apa belum, benar-benar takut, perhatian sama suami, tapi para ibadah ke Allah, sholat, untuk ngaji, untuk puasa Ramadan, untuk bisa sholihah bukan? Bukan. Sama suami benar-benar berbakti, tapi sama Allah tidak, itu bukan sholihah. Atau sebaliknya, ke Allah mah sholat rajin, ngaji rajin, puasa Ramadan, sunnah juga rajin, tapi ke suami dan kalawan wae. Kira-kira sholihah bukan?
ayah? Ayah kan? Istri siapa? Orang lainnya, bukan istri kita, bukan. Ya. Jadi dua-duanya. Cuman kebanyakan kadang-kadang sama suaminya bertakut, perhatian, berbakti, kadang-kadang sama Allah, sholat gak mau. Ada kan? Suaminya rajin sholat, istrinya subhanallah. Suaminya rajin ngaji, rajin puasa Ramadan, umpama nih, istrinya subhanallah, tolak belakang. Jauh. Jadi harus dua-duanya. Istri salihah itu sama Allah berbakti, sama suami berbakti, insya Allah. Yang kedua, dia bisa menyenangkan hati, tenang, pikiran tenang, hati cenah. Wa takuna auladuhu abraran, mempunyai anak yang soleh dan solehah. Nu balagheur lah, anak kurang balagheur, subhanallah. Tuh, walaupun bapak capek, malam kadang-kadang kerja, pagi kerja, siang kerja, 24 jam dipakai kerja, ngambil anak-anak. Tapi lamun boga anak nu soleh, tu soleha bisa kabayan. Bener gak? Ayo Pak, orang capek, neangan itu neangan dia demi anak. Ya, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, pagi dijadikan sore, sore dijadikan pagi, kehujanan, kepanasan, keanginan, ngambil anak-anak. Kuat dan percucuran kesang badak kesang lemes demi anak, bener gak? Tapi waktu boga anak soleh itu soleha mau rasa capek, puas makanan. Kalau sebaliknya kerma kurang ngambil anak capek, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, yang bercucuran kesang badak kesang lemes papanasan hujanan, ngaboga anak alawan-alawan, kira-kira kumaha? Namanya Subhanallah. Liur karena sirah. Liur karena sirah tuh. Berarti nomor 2 mempunyai anak yang soleh. Bisa tenang karena hati, bisa tenang karena pikiran. Nah, bisa kahayang kumpul. Istri nusolihah, lamun laki-laki, lamun perempuan mempunyai suami yang soleh sama. Istri mempunyai suami yang soleh, suami punya istri yang solihah. Itu menyenangkan. Masalah kampung haram Allah, masalah jabatan belum tentu, kecantikan, kegantengan, kekasepan belum tentu. Aku kok kermah bagur, bari pinter, bari gagah pangkat, bari boga, bah tapi aman. Yang terutama yaitu kesolehannya. Jadi jenteng hidup saya ayat dia tuh ragam ke ayatnya kesemprek kita sempat kalau pakai muka bahan disunahan soal itu soal boga pada bahasa lain pakai bajunya sederhana, dandannya sederhana, cekasan apa di wedang biasa murah dan dandan tapi biasa tapi tetap memperhatikan suami dengan keadaan, mengikuti dengan menerima dengan keadaan suami. Subhanallah. Genah nikmat. Jenting paribasana bangunan biasa rumah teh. Nya sederhana teu hujan teu panasan tapi tetep asa nikmat. Sanajan usaha leutik ngalakosi imahna ge kumilik tapi tetap pentingnya seling-selingin itu sudah mahal nikmat. Detik usahana dagang pecel, baju nage karucel, imah nage geus digadel. Ai penting mah tetep sering cekel. Eta nikmat. Mantap. Daripada usaha kantor, bajuna teu kotor-kotor, hareupeun imah balatak mugi jeung motor. Ai penting sering dagor ya subhanallah. Nah kita kudu usahakeun kumaha carana. Yang sudah punya mah kita menerima apa adanya. Oh isi saya itu berarti tinggal dididik. Aina anak supaya soleh itu soleh kan budak itu BUD singkatan. Bahkan non biayaeun
anak teh biaya budak bete dia Biaya. aku biaya sekolah dibiayakan sampai ka kuliah sampai ka berhasil ngaji ge biaya bener kok sok dibayar ngaji suka sekolah mah konten nya berarti dibayar subhanallah kana ngaji mana disalehkeun henteu kadang-kadang bilu jeung baturna entak lamun di dia aya ustaz budak-budak ngaraji teu diantarkeun ku bapana teh disalehkeun akalan naon subutkeun seunana datang ngaji mah milu jeung budak milu jeung baturna disubutkeun ku usaha seunana sok urang pasti bapana mana dek neang lenek-lenek tapi naik ke seunana gitu. Nah, jadi penate biaya itu anak. Naon uruskeun. Kudu uruskeun urang teh ulah sabodo. Ari nyieuna rajin disabodokeun, urusan agama teh diperdulikan, urusan dunia teh diperdulikan. Ya, itu kan namanya juga anak. Jadi uruskeun aya urusan agama na kumaha, urusan dunia na kumaha, pendidikan aku kumaha gitu. Uruskeun dan dekna didikeun berarti nu wajib ngadidik anak teh lain ustaz nu wajib ngadidik anak lain kiai ajeungan lain tapi orang tua pan budak dekna didikeun wajib sang orang tua namun sabatu waktu orang tua mengejar itu mengejar dia ya sanajan balik bisa ilmuna aya tetep waktu teu aya ya dipasrahkeun ka ustaz-ustaz setempat minta komodi kalau bisa makan jauh gitu kan eta didikeun supaya urang gugur ka wajib nang dipasrahkeun bude anterkeun naon anter ulah ka paut hukum anterkeun teh KPK dianterkeun ka paut dianterkeun halus aku pandang ngaji ge aya kedua cing anterkeun aya sakola bagus paut dianterkeun mah ini nganterkeun incu jadi di paut teh incu jeung ini sakelas bener teh Benar. incu jeung ini sakelas itu ayeuna mah ya subhanallah tuh berarti kana ngaji ge anterkeun kana sakola anterkeun pautna teh kana ayo anterkeun kana ngaji ge anterkeun budak karena lawan geus dewasa kakar kawin keudeuh kitu tanya Aduh bener. kawin ulah sok diulah makanya orang tua teh nyarang wae yang sakit geus mawa pasangan oge dicara we orang tua teh beda teu cocok beunang nya lobah mana nu teu cocok tah gitu hayang nu beunghar wae hayang nu pinter wae hayang nu kasep wae hayang nu gagah lain boleh pilihan mah boleh tapi jangan sampai tertekan sama anak itu sudah dewasa menjelang memang sudah dewasa menjelang waktunya memang sudah ada pasangannya ya kita namanya juga ibadah berarti kawin kenutin udah kan yang kesatu apa jeneng punya istri yang solehah berarti dididik istri lain dikurang umur bapak sholat rajin di pemajikan itu tanggung jawab di akhirat gitu kan maju hukum bapak pemajikan itu ya kan di antaranya maaf zaman sekarang maaf ya ini namanya juga lagi ngaji kalau ngaji mah hak walaupun murad ucapkan hak walaupun pahit ini dapatnya kadang-kadang sekarang perempuan pakai muslimah ke subhanallah di mana-mana rata-rata sedangkan perempuan itu kan di atas ujung rambut jahanam saya gas gampang digigit sabun kulit itu orang semua kecuali muka dan telapak tangan itu juga di dalam sholat berarti perempuan harus benar-benar ditutup tapi kadang-kadang hampir mayoritas kan di mana-mana rambutnya perempuan itu kos itu sampai ke padahal subhanallah tak pantas
datangnya bencana, kata Rasul, nisaun mustauratun la tabarujat jahiliyah. Sebagian penarik datangnya ujian, penarik datangnya musibah, penarik datangnya balai-balai, kebanyakan wanita yang tidak bertutup aurat seperti kaum jahiliyah. Subhanallah. Enak rumah di pasarnya, di mall, memakai muslim tidak dijualnya. Kadang-kadang malu kan kita. Di kampung pakaian muslim, datang ke kota, beda dong gimana? Subhanallah. Sebelum nikah sama orang tuanya dididik, bener nih, benar-benar secara pakaian kampung, misalnya, punya jodoh orang luar misal, ya kan? Dibawa sama suaminya, pulang-pulangnya berubah. Gitu lah ya. Subhanallah. Yang kedua yaitu anak yang soleh dan solihah. Yang ketiga bisa nyenangkan hati dan pikiran wa ulaqahu ma'asolihin, cacampuran jeung jalma anu solihin, yaitu sama dengan orang yang suka ibadah. Di mana kalau kita bisa ngobrol, bisa kumpul, bisa duduk sama orang-orang yang soleh. Kalau kita duduk ngobrol sama orang yang ahli ibadah, kita bisa datang ke hati kita, terbuka hati kita ingin ibadah. Kalau kita duduk sama orang ahli ilmu, lama-lama kita ingin cari ilmu. Kalau kita duduk sama pengusaha, wah nilai orang yang usaha. Kalau kita duduk sama preman, wah bisa jadi orang jadi preman. Tergantung kumpul dan diuk gitu. Dan ada yang ketiga, wahulaqahu ma'asolihin, berkumpul, duduk, bermuhajahah, gitu kan, sama orang yang soleh. Itu bisa tenang hati, tenang pikiran, itu panas wajah. Yang keempat terakhir bisa kita menyenangkan hati, yaitu kebahagiaan, yaitu ayyakuna rizquhu fi baladi. Kalau memang kita ada usaha nih cari nafkah, cari rezeki di wilayah, kalau memang ada, daripada di luar wilayah. Apalagi sebulan kita baru pulang, setahun kita baru pulang, ya nggak apa-apa, di mana aja itu nggak apa-apa. Cuman kalau dipikir-pikir, gitu kan, usaha cari nafkah jauh, ketemu sama keluarga cuma setahun sekali ibaratnya. Kalau ada usaha memang di wilayah, tiap hari kita ketemu sama istri sama anak, kita pilih yang dekat keluar. Cek kasarna, ai deukeut imahna untung leutik bisa didahar kabehan. Kartos tuh. Ini cek hadis. Wa ayyakuna rizqu fi baladi. Keadaan kita usaha cari nafkah itu kalau ada nih, kita pilih yang dekat rumah. Apalagi kita punya sendiri usaha, enggak diatur sama orang. Itu bisa menikmati karena hati kita dan pikiran. Alhamdulillah. Ya kalau memang kita udah tugasnya di luar negeri, ya tugasnya di luar kota, ya kita terima. Itu mungkin masing-masing punya nasib, ya punya bagian. Cuman kalau ada nih, kalau ada kata keterangan, ya kita carilah yang dekat rumah, yang bisa pulang tiap hari, gitu kan? Yang kenapa? Karena memperhatikan anak itu bukan nafkah doang, memperhatikan anak itu bukan biaya doang, memperhatikan keluarga bukan aturan urusan makanan saya bukan, tapi perhatian juga tetap itu harus dikontrol itu anak kita sama istri kita. Tapi kalau kita keadaan di wilayah pulang tiap hari jeung kasarna kurang capek penting bisa dipencetan ku pamajikannya kan enak kalau datang rumah. Jadi di satu apa cenah istri yang solihah, yang kedua anak yang soleh atau solihah, yang ketiga kita bisa berkumpul bermuajahah sama orang yang soleh. Tapi kita ini pada haji semua, alhamdulillah. Yang ketiga, keempat, kalau memang ada gitu kan usaha cari nafkah
atau cari rezeki ya, kalau kita cari yang dekat rumah yang bilang bisa tiap hari terkontrol istri dan terkontrol anak, insya Allah. Masih ada. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa sih kita diwajibkan ngaji? Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di awal kita keluar dari rahim ibu, la ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa. Benar tuh? Pas kita dilahirkan, wow, betul, sholat wajibnya untuk puasa wajib, tahu kan? Jangan dulu karena hukum wajib haramnya. Sama yang melahirkan juga ibunya nggak tahu. Sudah dia pas berujung, macam gitu. Bapak, bawon mah. Semua bayi keadaan latar bunda saya sama bidan yang dia ikut capek membantu itu si ibu itu mengeluh ini baik, nggak bakal kena. Namanya juga masih baik, paling bisanya cuma nangis doang. Ya kan? Jadi Allah menjadikan kita, mengeluarkan kita dari rahim ibunya, ibu kita ini dengan ta'lamuna syai'a, dengan keadaan tidak tahu apa-apa. Coba kamu sampai gede, sampai ke dewasa dengan zikir kayak bisa mau berarti yang Allah menciptakan waja'ala lakum sam'a wal absara wal afida annakum tashkurun. Allah menciptakan mata, telinga, tangan supaya bisa syukur kepada Allah. Nah, mau bisa syukur, mau bisa kita bersyukur kalau kita nggak tahu mana yang harus kita syukuri dan mana harus kita tidak syukuri. Berarti harus ngaji. Bismillah. Kenapa sih Islam itu diwajibkan ngaji? Dan gitu. Pentingnya ngaji luar biasa sebab kaya kurang tadinya pas dilahirkan pihak rahim ibu kenyang naon. Berarti kalau udah ngaji sampai tua kira-kira bisa mana jalan baik, mana jalan salah. Subhan. Makanya pentingan sebab man arada dunya fa'ala ilm wa man arada al-akhirah fa'ala ilm. Kita cari dunia pengen sukses pakai ilmu. Ayo benar. Lamun orang boga kabisa, lo baru kita batur. Adik kita itu makasih bulan, kita itu kasih bulan dan disawaya kok. Nah, kusabab bisa wae lo bantu kita. Mau mungkin batur kita namun ke Sya. merek. Namun ke merek itu kan itu bisa jadi sebab dapat milik rezeki itu dengan ilmu. Urusan dunia kita harus tahu. Sana rupa bisa mah ujung pakai loba di kita, di mana rezeki kita bisa ngajadikeun menang milik rezeki. Ngomekeun itu, ngomekeun ieu, suruh kerja itu, kerja bisa wae tah bisa ngajadikeun sukses. Insya Allah. Apalagi akhirat ya. Contoh sedikit nih kita amalkan aja. Anu paling berat antara sholat di wiridan, kadang-kadang beratnya di wiridan. Sholat sama wiridan kadang-kadang berat wiridan. Padahal sholat wajib, ya. Wiridan sunnah, tapi kadang-kadang berat wiridan. Hari maghrib alhamdulillah berapa. Tapi kadang-kadang zuhur asar kan sunnah harus. Di dalam kitab kasih petir saja. Wa yusaru disunatkeun aya jelisa diu eta sejarah ba'da sholati dina sabada sholat. Jadi sesudah sholat itu kita harus duduk dulu. Jangan langsung makan tuh. Langsung lompat belum. Assalamualaikum. Dia boleh ini itu sunnah hukum. Kunaon lihat dia supaya membaca didikri dengan zikir wa doa dan doa. Jadi bacaan-bacaan anu kawarid, anu biasa kurang tos diatur ukur-ukur kurang kagalibannya tiap usin tiap salat setiap baca salam kita ada wiridan itu hukumnya sunnah. Nah sebabna li anna taraka dzalik jabwatun ay iqradu baina abdi wa rabbi. Kade ieu bahaya lamun urang ninggalkeun wiridan. Jangan beda sunat ieu, yang penting sholat
padahal luar biasa keuntungannya. Lamun kewiridan ruginya luar biasa. Jadi keterangan li'anna tarkadali dikarenakan kalau kita meninggalkan wiridan, assalamualaikum bos langsung makan. Jakwat pun eta teh bedego cenah. Bedego. Hah? Kasar bedegona, lain ka iman. Lain ka ustaz, lain ka ajengan, ustaz marek di baturan wiridan teu kaceunnya. Kan imam seandainya makmum pada semua keluar masjid nih keluar. Imam mah wiridan segini juga apa? Enggak rugi, enggak untung. Tapi yang rugi kita itu bedogong. Nama bedogong? Sombong. Goreng akhlak. Sombong. Berarti kita berpaling sama Allah. I'radu wajhi. I'radu bainal abdi wa rabbi. Berpaling muka sama Allah Subhanahu. Lawan orang berpaling muka sama teman kita kenapa? Orang pun ngobrol ujung-ujung benar kan? Kira-kira kumaha orang? Sewot mah. Kuno makin berpaling gitu bukan? Kos izin ke orang teh, kos amak. Oh, orangnya sewot. Ya, pada ujung mal gitu ya mah sewot boga salah. Nah, eta. Tak orang lamun di mana salat untuk wiridan heula sabab berpaling muka berpaling sama Allah. Nauzubillah. Makanya Kanjeng Rasul itu diutus ke alam dunia diutami makarim akhlak untuk menyambungkan akhlak di antaranya akhlak sama Allah ialah di mana sama wiridan. Akhlak ka orang tua udah pada tahu lah ya, akhlak ka orang tua, akhlak ka ibu sakurupa. Iya, wiridan heula eta akhlak sama Allah. Jangan sampai kita berpaling sama Allah Subhanahu, yaitu di antara pada sholat kita harus baca wirid dan doa biasa sesuai dengan aturan-aturan kita yang udah biasa. Itu jangan sampai kita ditinggalkan. Kalau kita meninggalkan sama dengan kita berpaling sama Allah Subhanahu. Nauzubillah. Jawabul paling goreng akhlak itu paling jelek budi pekertinya Subhanallah. Sebab itu Kanjeng Rasul selalu membaca wiridan sepada sholat. Itu tanda tinggal pada zuhur wiridan, pada asar. Ini berapa menit sih ya? Setiap pada sholat lah gitu. Walaupun sholat sendirian ya, apalagi kita berjamaah jangan sampai ditinggalkan. Sebab tidak ada doa yang diijabah yaitu mustajabun ba'da sholat. Doa yang paling dekat diijabahnya sama Allah yaitu doa baca wiridan sabada sholat. Kita mendoakan istri, mendoakan minta milik rezeki, mendoakan kita sehat, mendoakan kita berminta apa Allah pengen itu pengen yang serius, yang fokus di mana? Pada sholat. Di luar sholat kita kumaha? Di luar sholat sama di luar ngaji. Kadang-kadang orang doa anak tempat khusyuk, tempatnya serius. Ayo ngaji, ayo sholat, rada ayo khusyuk kan ya, rada serius, rada fokus mendoanya. Tuh makanya keinginan kita banyak sama Allah, ayo bermohonan, mentana, terserius. Atau rekomah diberi, cek asalnya. Tapi lakukan serius, insya. Cuman waktu serius kita berdoa di mana? Waktu ngaji sama sholat. Makanya jangan lamun teu sholat girahan kan mana tuh serius lah. Bisa ada orang yang nggak pernah sholat ya bisa. Keinginan banyak. Kapan mendoanya yang serius? Kita juga nih, ya kita nih kata orang kita suka sholat, kita suka ngaji. Lamun untuk sholat dan ngaji pasti gak ada ngadoa teh, dirasa serius nah itu. Tapi pas sholat, subhanallah, maka penting luar biasa, ya. Dan jadi sesudah sholat itu jangan sampai kita meninggalkan walaupun sekian menit. Biasa baca istighfar 3 kali wahdahu la syarikalah, 10 Allahu sampai ke astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 ya, langsung sampaikan minimal itu. Apalagi ditambah rati, ditambah apa? Minimal sampaikan tasbih dan berdoa. Itu waktu yang luar biasa. Apalagi pada subuh. Ada keterangan nih. Kalau kita merutinkan pada subuh sampai datangnya matahari itu lebih utama daripada apa? Lebih utama daripada lahu ajru hijjatin wa umratin.
lebih utama daripada pahala umroh dan haji. Subhanallah. Mau haji ya berangkat haji itu susah, sekian juta, sekian puluh. Tapi kita ingin mendapatkan pahala lebih utama, bukan sama, lebih utama daripada hajian, yaitu kita wiridan sesudah sholat subuh sampai datang matahari. Paling malesnya, males tuh. Ya Allah, itu pahalanya luar biasa. Subhanallah. Mudah-mudahan anu virus disebarkan aku pribadi di awal sampai akhir menjadi ilmu khususnya kepada diri saya sendiri, umumnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu lagi ya. Kekurangan ini memang saya juga orang biasa, mungkin ada, mohon dibukakan pintu yang maaf yang seluas-luasnya. Insya mendoakan mudah-mudahan kita semua berkumpul bukan sahabat di sini saja, entah di akhirat juga kita bisa kumpul kembali masuk surga Allah di belakang Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Terima kasih Pak Kiai sudah memberikan tausiahnya, mengingatkan kepada kita dan mengajak kepada kita supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih ada waktu sekitar 3-4 menit lagi. Baik Bapak-bapak jemaah sekalian, silakan sambil disambit Pak salah kadangan.